Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan makalah keamanan jaringan komputer mengenai IT governance dan penggunaan COBIT framework dalam pemerintahan. Kemudian saya akan beranjak ke bab 1 pendahuluan. Eh, di sini latar belakang. Semenjak peralatan dan fasilitas di bidang teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan hidup manusia, maka penyelenggaraan pemerintah kini juga menuntut menggunakan layanan yang digunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, saat ini sudah mulai dapat dirasakan oleh masyarakat akan kemudahan dan kenyamanan dari layanan birokrasi yang semakin cepat dan lancar. Walaupun di beberapa instansi masih terjadi beberapa kendala, namun secara lambat tapi pasti akan menggunakan layanan berbasis teknologi informasi atau IT. Dengan berbagai pembenahan, IT governance merupakan usaha mensinergikan peran IT dan governance dalam mencapai sasaran dan tujuan pemerintahan atau organisasi. IT merupakan suatu teknologi informasi yang lebih fokus kepada teknologi, sementara governance lebih fokus terhadap tata kelola. IT governance merupakan tanggung jawab dari Dewan Direktur dan Manajemen Eksekutif. Nah, kemudian dalam IT governance terdapat suatu struktur yang berhubungan dengan proses teknologi informasi, sumber daya teknologi, dan informasi untuk strategi dan tujuan pemerintahan. IT governance merupakan bagian terintegrasi bagi kesuksesan pengaturan pemerintah dengan jaminan efisiensi dan efektivitas, perbaikan pengukuran dalam kaitan dengan proses pemerintahan. Kemudian, IT governance memungkinkan pemerintahan untuk memperoleh keunggulan penuh terhadap informasi, keuntungan yang maksimal, modal, peluang, dan keunggulan kompetitif dalam bersaing. Kemudian saya beranjak ke tujuannya. Tujuan dari IT governance adalah agar struktur ICT yang akan dibangun dapat dimanfaatkan secara bersama untuk berkoordinasi oleh seluruh instansi, baik pusat maupun daerah, untuk menjembatani permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan IT governance. Dibutuhkan sekumpulan dokumen praktis dan terbaik yang dapat membantu auditor, pengguna atau user, manajemen, sekaligus untuk menjembatani gap antara resiko penyelenggaraan pemerintahan, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis IT lainnya. Kemudian ada beberapa rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah yang ada, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan IT governance itu? Kemudian yang kedua, apa pentingnya IT governance? Kemudian yang ketiga, bagaimana analisa keamanan IT governance? Kemudian yang terakhir itu bagaimana peranan COBIT framework bagi keamanan. Kemudian saya lanjut ke bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama ada IT governance. Beberapa tahun terakhir ini, berbagai penelitian telah dilakukan dan beberapa definisi mengenai IT governance pun telah dikeluarkan. Menurut Peter Well dan Jane Wiros dari Sloan School of Management atau MIT, Peter Well dan Jane Wiros, IT governance adalah specifying the decision right and accountability framework to ensure desirable. Kemudian selanjutnya, menurut IT Governance Institute, mendefinisikan IT governance sebagai berikut. Yang dimaksud dengan IT governance adalah the system by which kemudian
IT governance merupakan bagian terintegrasi bagi kesuksesan pengaturan perusahaan dengan jaminan efisiensi dan efektivitas perbaikan pengukuran dalam kaitan dengan proses perusahaan. Adapun tujuan dari IT governance diantaranya adalah yang pertama, yaitu memberikan solusi teknologi informasi yang berkualitas yang mencakup masalah efisiensi waktu dan biaya. Kemudian yang kedua yaitu menyelaraskan antara strategi bisnis yang ada dengan teknologi informasi yang digunakan perusahaan. Kemudian yang ketiga ada meminimalkan risiko yang ada terkait dengan teknologi informasi secara tepat. Kemudian yang keempat ada memanfaatkan sumber daya IT dengan tepat guna. Namun sebenarnya IT governance lebih memusatkan perhatian pada dua hal, yaitu yang pertama teknologi informasi yang membawa nilai pada bisnis, kemudian yang kedua teknologi informasi yang menghasilkan risiko. Maksudnya adalah agar risiko dapat diperkirakan dan dapat menekan tingkat risiko yang ada nanti. Secara keseluruhan akan mengarah kepada 5 fokus area IT governance. Di antaranya adalah dampak terdiri dari penyampaian nilai atau value delivery beserta mitigasi risiko atau risk mitigation dan penyelarasan strategi atau strategi alignment beserta manajemen kinerjanya. Kemudian saya akan menjelaskan ada COBIT atau Control Objective for Information Related Technology. Pengertian COBIT. COBIT dapat diartikan sebagai tujuan pengendalian untuk informasi dan teknologi terkait dan berupa standar terbuka untuk pengendalian terhadap teknologi informasi yang dikembangkan dan diinformasikan oleh Institut IT Governance. Nah, COBIT itu sendiri telah dikembangkan sebagai sebuah aplikasi umum dan telah diterima menjadi standar yang baik bagi praktek pengendalian dan keamanan TI yang menyediakan sebuah kerangka kerja bagi pengelola, user, audit, dan sistem informasi dan pelaksana pengendalian dan keamanan. Khususnya komponen pedoman manajemen COBIT yang berisi sebuah respon kerangka kerja untuk kebutuhan manajemen bagi pengukuran dan pengendalian TI dengan menyediakan alat-alat untuk menilai dan mengukur kemampuan TI perusahaan tersebut. Nah, kemudian saya beranjak ke bab 3, yaitu pembahasan. Di sini IT governance, pengertian dari IT governance dapat kita simpulkan bahwa IT governance memastikan penggunaan TI dapat diukur dan dihitung atau accountable. Artinya, suatu keberhasilan TI harus dapat diukur dan dihitung keberhasilannya. Kemudian, pentingnya IT governance. Saat ini peranan teknologi informasi telah mengalami pergeseran. Pergeseran tersebut terjadi setidaknya dalam 3 aspek, yaitu yang pertama, aspek keberadaan IT, kemudian aspek keperanan IT, dan yang ketiga, yaitu aspek pendorong utama transformasi bisnis. Pada aspek keberadaan IT telah terjadi pergeseran cukup signifikan, yaitu pergeseran IT sebagai pengolah data pada sebuah departemen atau PDE, pengolahan data elektronik menjadi penyedia informasi bagi pihak manajemen departemen atau IT. Kemudian, ada tujuan IT governance. Tata kelola TI merupakan tanggung jawab pihak manajemen di dalam suatu organisasi sehingga bagaimana TI bisa menjadi lebih efisien dan efektif dalam mendukung proses bisnisnya yang dijalankan tersebut. Sehingga tujuan tata kelola TI dapat mengontrol penggunaannya dalam memastikan bahwa kinerja TI memenuhi syarat dan sesuai dengan tujuan. Nah, kemudian bab 4 penutup. Adapun kesimpulannya yaitu tema utama diskusi tata kelola TI atau IT governance adalah bahwa teknologi informasi tidak bisa lagi menjadi suatu kotak hitam. Secara tradisional, penanganan pengambilan keputusan kunci di bidang teknologi informasi diberikan kepada para profesional
TI karena keterbatasan pengalaman teknis eksekutif lain dan ditingkatkan direksi perusahaan serta